Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa channel ini? Semoga Anda sehat selalu ya. Lalu diberi kesehatan, diberi kenikmatan, dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Tidak lupa yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh ya, cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, doa ini saya peruntukkan buat diri saya sendiri dan untuk Anda semua pemirsa channel ini. Oke, dalam kesempatan hari ini saya biasa akan membahas atau ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol santai dengan saudara-saudara semua mengenai batu cincin lagi ya, cincin batu ake. Oke. Kita akan membahas bagaimana tip ya untuk agar kita dapat tidak tertipu dalam membeli batu cincin ya. Oke, kita ngobrol aja mulai ya. Seperti kita beli batu ake dan ternyata banyak ake yang palsu ya. Monggo kita coba-coba beberapa tip yang membedakan batu asli dan palsu. Seperti kita tahu bahwa batu ake ini tidak hanya dicintai oleh kalangan orang tua aja ya. Namun batu ake itu masih menjadi primadona untuk di kalangan anak muda. Di sekolah-sekolah anak-anak kecil, anak remaja itu juga udah mulai mencintai dengan batu ake ya. Karena bukan hanya pria aja, beberapa tahun yang lalu itu dicintai oleh sama wanita juga, khususnya pria dan wanita ya. Mungkin dia tahu manfaat ya, atau buat aksesoris keindahan buat tubuh mereka. Selain keindahan dan kelangkaan, bahkan kemistisannya, dia menyukai batu-batu kayak cincin ini ya. Karena manfaat dan segi kesehatan dan karakteristik positif yang dibawanya. Dia mencintai karena karakteristik ya, atau mungkin keindahan buat aksesoris di tubuh, atau karena kemistisannya. Mungkin kita dengar bahwa dengar batu ake itu tidak luput dengan kemistisannya ya. Dan karakter positif yang dibawanya. Namun karena diburu atau dicari, tidak sedikitnya pemalsuan dan penipuan sehingga pembeli termasuk kita sekarang menjadi takut atau was-was tertipu bila kita tidak paham atau tidak mengerti batu yang asli ya. Banyak sekarang penipuan karena harganya yang cukup lumayan ya. Penipu-penipu, maaf ya, para penipu yang tidak mau jujur itu kadang memalsukan batu yang seharusnya tidak boleh ya. Karena pembeli kan sukanya yang asli, yang natural gitu. Mungkin karena yang natural susah untuk dicari ya. Jadi berusaha untuk mencari ya. Ya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Karena yang batu mahal gitu, yang langka cuma dipalsukan dan didapatkan keuntungan yang luar biasa gitu. Banyak kasus terjadi kayak gini ya. Kita seneng-seneng beli batu, nyampe rumah ngobrol sama temen ya, punya batu baru nih, apa ini gitu. Setelah diteliti sama orang yang paham, yang ngerti, wah ini kayaknya kurang asli mas gitu, kurang kurang natural, ini mah kayaknya sintetis gitu ya. Waduh, setelah mendengar kabar gitu, kita berusaha untuk menenangkan diri dan untuk mencarinya gimana yang asli, dan mencari tanya-tanya lagi di browser ya. Ternyata benar palsu ya.
Oke, langsung saja ya. Setelah ini 5 menit ini baru kita ke topik ya. Karena kita kembangkan aja dulu ya ngobrol yang lain. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk yang pertama, membedakan tip yang asli dan palsu ya. Yang pertama, kita dengan cara mengamatinya secara saksama ya. Mengamati secara seksama, kita lihat ada seratnya enggak di dalamnya gitu. Bila ada seratnya, itu terdapat serat-serat asli di tengah ya, atau diisi di dalam batu ya. Serat yang berada di bagian batu itu biasanya alami ya, muncul karena berproses ya. Sedangkan yang palsu itu seratnya adalah bening ya, bening, mulus kayak bikinan pabrik gitu ya, kayak sintetis itu. Jadi guratan-guratan serat alaminya itu tidak ada, nyaris mulus ya. Kalaupun ada, biasanya terdapat gelembung-gelembung kecil, kayak gitu tuh kayaknya biasanya dari kimia ya. Jadi kayak ada butiran-butiran kayak Sprite gitu ya. Tapi juga ada yang model kayak gitu, batu yang alami. Tapi kebanyakan ya, saya ngomongnya kebanyakan, gelembung-gelembung kecil itu berada di dalam batu yang tembus gitu ya. Kelihatan banget ya. Terus selanjutnya adalah mengecek dengan touchscreen ya di HP ya. Ini kedengarannya mengada-ngada yang, tapi setelah diteliti ada benernya ada enggaknya ya gitu. Karena batu ake asli itu mempunyai daya magnet alami ya. Sedangkan yang palsu atau sintetis itu tidak memilikinya. Jadi lewat touchscreen kadang-kadang touchscreen-nya bisa berubah gitu ya, ditempelkan. Tapi ini terkesan mengada-ngada ya. Tapi nggak apa-apalah, buat referensi aja gitu. Kita tempelkan, kita gasuk gitu. Tapi hati-hati kalau sama penjual batu, kadang-kadang tangannya yang gini waktu diginikan itu dimainkan tangannya. Kalau enggak itu ininya tangan ini waktu di HP gitu kelihatan gitu. Ya cukup jeli-jelinya kita mengamatinya ya sebelum membeli. Oke, selanjutnya adalah cara membedakannya atau tip untuk mencari batu yang asli atau yang palsu dengan memperhatikan beratnya ya. Ada batu yang beratnya terasa berat gitu ya. Meskipun kecil tapi terasa berat, itu merupakan tanda batu asli ya. Beratnya itu ada, nggak ampang gitu. Kalau orang Jawa itu biasanya ngomongnya ampang, rono bobote ya, ringan gitu. Tapi kalau yang batu asli itu mah berisi, padat, terus kilaunya kelihatan, terus beratnya itu kelihatan banget tuh, antepe, kroso antepe ya. Oke, selanjutnya adalah tingkat kekerasannya ya. Yang keberapa tadi? Yang keempat atau keberapa? Udah lupa lah yang berapa, keempat atau kelima ya. Yang penting intinya adalah kekerasannya. Biasanya struktur batunya itu sangat kuat ya. Ketika digoreskan pada kaca, tidak akan mengalami lecet batunya ini ya. Kalau digoreskan ke kaca, ceret gitu, batu yang asli itu biasanya tidak akan lecet. Malah kebalikannya, kacanya yang akan lecet ya gitu ya. Itu menunjukkan struktur batunya kuat atau alami, asli batu ya. Itu. Tapi ya kadang-kadang juga ada yang kimianya keras banget gitu ya, tapi ada yang lecet. Tapi kebanyakan yang asli itu langsung lecet kacanya ya, tergores gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Yang berapa tadi nggak saya hitung, lupa saya, maklum lah. Kurang ngopi. Aduh, biasanya kopinya panas ya, jadi agak-agak lupa yang nomor berapa. Hari ini saya mau ngeteh aja ini sekali-kali, biar mau ngopi aja.
Oke, aku minum ya, sebentar ya. Alhamdulillah, seger banget. Oke, selanjutnya untuk yang baru beberapa ya, kekerasannya ya, kekuatannya lebih kuat ya. Itu batu yang asli itu kekuatannya lebih kuat dan tak mudah pecah. Biasanya untuk dites ini dibakar secara kasarannya gitu, dibakar aja. Bila dibakar terus apa namanya, yang asli itu nantinya akan tidak berubah warna ya. Apalagi meleleh nggak bakalan kalau yang asli itu. Malah yang asli itu kayaknya nampak berminyak kalau dibakar ya. Terus diusap terus hilang gitu ya. Itu ya sedikit. Oh ya, satu lagi untuk lebih mantapnya biar kita nggak kecewa, atau memastikannya kita bawa ke lab aja, ke laboratorium. Ntar bisa dilihat kekerasannya ya, skala Mohsnya itu. Oke, begitu aja ya, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat para pecinta batu ake, menambah referensi atau pengetahuan Anda semuanya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu jiwa.